Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala bisyawati Rasulullah SAW. Subhanallah dari mu'alif hadil kitab Syekh Muhammad Hashim As'ari. Nafa'an Allah ulumihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhana rabbil izzati Allahi abarina wa mahdina wa jidadina wa masyayina wa syayina sabina zawajina uladina wa barakatuhu wa hum ajma'in barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pengkajian yang kemarin tentang pemikiran atau ideologi atau lebih jauh lagi aliran-aliran yang masuk di bumi Nusantara ini setelah 1330 Hijriah. Yang telah diuraikan kemarin adanya pemikiran Muhammad Abdullah bin Wahab, Ibnu Qayyim dan lain sebagainya. Kemudian kepercayaan aliran kebatinan atau disebut Ibahiyun, ada Rafidhah, Syiah, ada Tanasukhil Arwah, orang yang mempercayai reinkarnasi. Kemudian ada beberapa aliran lagi ini. Qala al-mu'allif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ilmihi bidarin amin. Wa minhum man qala bil hululi wal ittihadi wa hum jahalatul mutasawwifati. Wa minhum lan iku setengah saking ahzab. Ahzab itu golongan ya yang kemarin itu. Sebagian dari ahzab itu man utawi wong. Kala kang ngucap sapa man berpendapat, orang yang berpendapat bil hululi wal ittihadi, kelawan hulul wal ittihad. Hulul itu manggone pangeran nang makhluk. Nah, itu hulul. Jadi adanya zat Allah pada makhluk, itu hulul. Wal ittihadi lan ittihad, manunggaling kalau ini. Menyatunya makhluk dengan Tuhan, itu ittihad. Selain aliran-aliran, selain Rafidhah atau Syiah, selain Ibahiyun, Wahabi, ini juga ada orang yang percayai tentang hulul wal ittihad ini. Kalau di Ihya itu ada tentang hulul itu ya. Memang ulama-ulama ahli tasawuf itu banyak mencela itu intinya banyak menyalahkan, mengkategorikan bahwa hulul wal ittihad itu dianggap sesat. Wahum utawi ahzab atau golongan ini jahalatul mutasawwifati iku wong bodone ahli tasawuf. Nah, jadi memang orang wahdatul wujud itu mempercayai wahdatul wujud, manunggaling kaula Gusti atau al-hulul adalah berangkat dari tasawuf. Makanya di kitab ini dijelaskan bahwa tasawuf kita itu mengikuti Imam Ghazali dan Imam Al-Junaidi Al-Baghdadi. Agar tidak gerambiar ya. Terkait benar salah itu ya menurut ulama banyak mengatakan salah ya, karena memang sangat berbahaya kepada orang awam. Ya kuluna kang padha ngucap sapa wong, sapa man, annahu satamene Allah taala, satamene Allah taala
Al wujudul mutlaq iku wujud kang mutlak. Jadi mengatakan bahwa Allah itu wujudul mutlak. Wujudul mutlak. Wa anna ghairuhu ya, isimnya inna. Wa anna ghairahu lan sak temene liyane Allah la yattasifu iku ora nyipati, tidak mempunyai sifat maksudnya. Sapa ghair bil wujudi kelawan wujud aslan babar pisan. Artinya selain Allah ini tidak mempunyai sifat wujud. Kita ini bukan wujud gitu. Menurut hulul ittihad itu. Hatta. Prakteknya begini. Hatta iza qala. Sehingga iza qalu nalikane ngucap sapa wong sapa man al insanu maujudun utawi insan maujudun iku ana. Sama ada perkataan begini. Manusia itu ada. Ya, manusia itu ada. Fa maknahu moko utawi maknane qaul annalahu iku sak temene kadue insan ta'alluqon gumantungan atau ta'alluq bil wujudil mutlaqi kelawan wujud kang mutlak. Wa huwa utawi wujudul mutlak Allah taala iku Allah taala. Jadi ketika kita mengatakan manusia ini ada, alam ini ada, sejatinya yang ada itu bukan manusia, tapi yang ada itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Persis seperti ceritanya siapa? Kalau di Wali Songo, Seydi Jenar ya. Seydi Jenar itu ketika di sidang cerita-cerita yang beredar ya, cerita umum aja kita ya kan. Apa kalau dipanggil Seydi Jenar tidak ada, yang ada Allah. Wadul, utusannya Wadul ke Wali Songo. Oh, suruh panggil lagi, manggil Allahnya. Allah dipanggil. Jauh lagi Seydi Jenar. Allah tidak ada, yang ada Seydi Jenar. Akhirnya Wali Songo tidak kehabisan akal, panggil saja kedua-duanya. Allah dan Seydi Jenar dipanggil. Akhirnya baru menghadap. Kalau zaman sekarang nggak ada begini nih. Yang ada itu mungkin kalau orang apa seperti Sofyan ya, kita ngundang Sofyan As-Sauri diundang pernikahan. Tidak datang. Kenapa? Nggak ada SI-nya ini. Nggak ada SI-nya. SI-nya ini mahal ini. Ada yang kurang ini. Jadi tidak dipanggilnya bukan karena antara Allah dan makhluk, tapi karena ini SI-nya nggak ada ini. Kalau sekarang begitu. Atau orang yang haji misal. Nah, Fauzan dipanggil. Oh, ini hanya kok tidak ada ini. Mahal ini. Kalau sekarang gitu sekarang ya. Jadi persis itulah ya. Jadi wujudul mutlak itu begitu. Jadi seakan-akan ya alam ini Allah itu intinya. Qala ngendika sapa al-alamah, gelar alamah ini wong kang banget alime ya. Jadi bukan cuma alim tapi sangat alim, makanya pakai al-alamah. Namanya Al-Amir fi Hasyiyati Abdissalam, kitab Hasyiyah Abdissalam. Wa huwa tawiqaul. Nah, ini beberapa ulama yang dikutip oleh Imam Yai Hasyim Asy'ari, wa huwa tawiqaul, orang kok yang mengatakan begini nih, kufrun sharihun. Iku kufur kang jelas, kufur yang sharih. Yang punya pendapat begini nih kufur gitu. Wala hulula, lan ora ana hulul iku maujud, wala ittihad, lan ora ana ittihad iku maujud. Hulul tadi itu ya. Di Kristen itu ada apa namanya? Istilah di Kristen itu kalau di Ihya itu lahud bin nasud istilahnya. Lahud bin nasud itu sama, manunggaling kalau Gusti sama. Cuman lahud itu memakai istilah lahud bin nasud. Kalau di kita kan istilahnya
wahdatul wujud ya kalau di kita ya. Jadi pada prinsipnya tidak ada hulul wal ittihad itu. Karena apa? Allah ini berbicara tauhid ya. Ya mudah-mudahan kita tidak salah langkah ya kan. Jadi Allah dan makhluk itu apa? Mau mengatakan sesuatu yang berbeda gitu. Berbeda. Paham ya? Berbeda ya. Bukan zat yang satu gitu intinya. Bukan zat yang satu. Beda. Beda zat lah, beda. Yang satunya makhluk, yang satunya khalik. Nah, hulul dan ittihad ini mempercayai itu, meyakini bahwa manusia itu adalah wujud mutlak dari Allah, itu maksudnya begitu. Makanya beberapa ulama mengatakan bahwa itu kafir. Fa in waqa moko lamun tumiba min akabiril auliya'i. Ini diakui di kitab ini ya. Moko lamun tumiba min akabiril auliya'i saking pira-pira panggedene pira-pira wali. Memang banyak wali yang begitu. Ini diakui di kitab. Apa ma barang yuhimu kang aweh cipta. Apa zalik kang aweh cipta. Aweh cipta itu apa ya? Mun medhuren apa nemoh. Apa nemoh? Ngerti apa nemoh ya? Apa zalik hulul wal ittihad. Seumpama ada seorang wali yang berkata begitu. Seumpama kita menganggap ulama ya. Ini kok perkataannya begini. Uwilah moko den takwili. Bima kelawan barang yunasi bukan mantesi apa ma hu ing mayuhimu. Jadi kalau ada orang berkata, ada ulama berkata begitu, ditakwil, harus ditakwil. Kama yaqa'u kaya oleh tumiba. Kama kaya barang yaqa'u kang tumiba apa minhum saking akabir auliya fi wahdatil wujudi ing dalem wahdatul wujud. Kakau liba'dihim kaya ngendikane sebagian akabil aulia. Ada ulama itu ada yang berkata begini, ma fil jubbati illallah. Ora ono ing dalem jubah pakaian illallah angin Allah. Jadi dulu kalau tidak salah siapa yang terkenal sebelum Syekh Dinar ada ulama yang begini nih. Siapa? Yang dihukum mati juga. Kok lupa saya. Siapa yang terkenal dengan wahdatul wujud, tokoh sufi. Itu hidupnya, coba browsing. Itu hidupnya sezaman dengan Hasan Bisri itu. Soalnya seumpama sekarang ya MUI-nya ini Hasan Bisri gitu. MUI-nya Hasan Bisri, nah yang dihakimi ini, yang dihakimi. Dan itu memang pernah berkata mafi jubbati illallah. Jadi yang ada di dalam pakaian saya ini tidak ada kecuali Allah gitu. Jadi menyatu. Wa qala fi arad moko ngarepake sapa ba'duhum annama sak temene barang fil jubbati ing dalem pakaian bal annama sak temene ora ono ing dalam pakaian manya manafi ya. Anna aroda ngarepake sapa ba'duhum annama ing sak temene ora ana fil jubbat ing dalam pakaian bal balik wal kauni lan ing dalam alam kullihi sekabehane kaun semua alam ini alam la wujuda ora ana wujud iku maujud kadwe kaun illa billahi angin kelawan kekuasaane Allah. Jadi kalau ada orang ulama berkata tidak ada pakaian tidak ada apapun di dalam pakaian kecuali Allah. Nah itu kita harus menafsirinya bukan Allah tapi menafsirinya kekuasaan Allah.
Alam ini tidak ada kecuali atas kekuasaan Allah. Intinya harus ditakwil begitulah. Wa qala lan ngendika sapa Syekh Muhammad fi Lawaqil Anwar, dalam kitab Lawaqil Anwar. Cerita tauhid ini ya, sebentar. Min kamalil irfani iku setengah saking sempurnane makrifat. Lek pengen makrifat ini mungkin ada yang cita-cita ya. Yang cita-cita jadi makrifat. Nah iya. Selain yang di hikam itu, di hikam ini ada tiga tingkatan ya. Satu itu abid. Abid itu orang yang menyembah kepada Allah, yang ingin mendapat pahala dan ingin menghapus dosa. Intinya terus warga lah, itu abid. Ya, abid. Takok ke neraka, bentero surga, itu abid. Tingkatan atasnya lagi ada murid. Murid itu seperti Rabi'atul Adawiyah. Jadi dia ini tingkatan murid ini beribadah kepada Allah. Dia itu tidak mengharap surga atau neraka, tapi karena cinta kepada Allah. Itu murid. Rabi'atul Adawiyah itu pernah dengar kan cerita Rabi'atul Adawiyah? Itu tingkatnya murid. Di atasnya lagi masih ada arif itu. Ya, makrifat itu. Makrifat ini kalau ada di tangan orang awam, nah itu bahaya itu. Nanti bisa-bisa tidak perlu sholat nanti. Dalam. Penjelasannya apa? Wah, ini panjang penjelasannya. Min kamalil irfani iku setengah saking sempurnane makrifat. Intinya kalau ingin makrifat ini begini. Syuhudu abdin, utawi ningali hamba, ya menungso ini ya, abdin ini hamba ya, wa rabbil lan pangeran. Nah itu makrifat begitu. Nah di sini cuma menegaskan bahwa orang makrifat itu bukan orang yang menyatukan dirinya dengan Allah. Itu bukan makrifat. Makrifat itu tetap syuhud kepada Allah, tapi juga syuhud kepada hamba. Artinya masih menganggap kalau bahasa filsafat ya, antara manusia dan Tuhan itu sebuah entitas yang berbeda gitu. Sebuah entitas yang berbeda. Bahasa NTF dulu begitu. Sebuah entitas yang berbeda. Karena kalau mau berkata materi yang berbeda kan keliru. Allah kan bukan materi kan. Mau berkata ini bukan satu orang ini, orang lain ini. Nah itu kan Allah kan bukan orang. Maka bahasanya dijadikan entitas yang berbeda. Wa kullu arifin utawi saben-saben wong kang makrifat nafa iku menafikan sapa arif syuhudal abdi ing nyekseni abd hamba fi waqti ma ing dalam waktu barang. Falaisah moko ora ono sapa arif huwa tegese arif bi arifin iku wong kang makrifat. Kalau laisah itu ketemu baknya zaidah ya. Saya lupa ngadanya di Alfiyah itu ada. Laisah ketemu bak itu, baknya tidak dianggap. Cuman pajangan lah. Jadi kalau kalian itu mendekati perempuan tapi nggak dianggap, ya persis bak ini, persis bak dengan laisah ini, nggak dianggap. Kalau biasanya kan kalau bukan laisah mungkin biarifin kelawan, kan begitu kan ada itunya. Nah, itu karena ada laisah jadi kamu tidak dianggap baknya ini, baknya tidak dianggap. Nah, jadi kalau orang yang mengaku makrifat, tapi dia itu tidak menganggap adanya makhluk, maka dia bukan makrifat gitu. Jadi orang makrifat itu, meskipun dia itu sudah makrifat dia. Kalau melihat Allah kan ya mungkin melihat tapi dengan batin ya, dengan apalah. Intinya syuhud lah. Cuman dia itu masih menganggap adanya manusia gitu maksudnya.
Kalau hulul kan enggak, dia itu menganggap bahwa manusia itu ya Allah gitu maksudnya. Wujudul mutlak tadi itu loh, hulul itu. Jadi manusia itu ya Allah itu maksudnya ya entitas yang sama itu. Sulit begini. Wa inna ma huwa angin pesteni huwa utawi ma'rifat fi dzalikal waqtu ing dalem mengkono waktu sahibu halin iku wong duweni hal. Wa sahibul hali utawi wong kang anduweni hal sakronun iku mendem. La tahqiqa ora ono nyatake ku maujud indahu ing dalem sandingi sahibul hal. Ndak usah dijelaskan ini ya. Fa zahara moko pertelo. Intinya wahdatul wujud kita jangan gitu. Fa zahara moko pertelo mimma saking barang zukira kang wis den tutur apa ma. Annal murada ing sak temene kang den karepaken bi wahdatul wujudi kelawan wahdatul wujud wal ittihad tegese ittihad. Jadi yang dimaksud wahdatul wujud itu ittihad ini fi madhabil qaumi ing dalem madhabi ahli tasawuf. Kaum ini maksudnya ulama tasawuf ya. Laisa innal khabarnya innah ini ya. Laisa iku ora ono apa murad ala zahir ing atase zahir al mutawahhimi kang den salah tampa, den salah cipta. Wa idza kanat, jadi orang yang makrifat itu meskipun dia itu, jadi kalau di hikam itu orang makrifat itu begini, dia itu sholat, ya kan? Dia itu sholat, jadi tidak menganggap dirinya sholat. Gitu. Kalau abid kan begini, kalau abid itu dia ini sholat, masih menganggap sholat dirinya ini. Jadi masih menganggap bahwa, saya ini sholat gitu. Cuma tujuannya untuk mendapat surga. Intinya itu. Mendapat pahala. Murid juga begitu. Ketika ibadah, dia itu masih mengakui dirinya ini, saya ibadah. Cuma tujuannya untuk mendapat cinta dan keridhaan dari Allah. Neraka atau neraka surga tidak penting lah, penting mendapat cinta dari Allah itu murid. Lah kalau ma'rifat ini dia sholat tidak tidak mengakui dirinya sholat itu. Tapi bukan berarti ini Allah yang sholat, bukan begitu. Karena Allah dengan manusia ini entitas yang berbeda. Maka kalau orang ini mengatakan bahwa kalau di ulama ahli tasawuf ya, kalau ada orang, pasti ulama ini ya, tidak mungkin orang biasa yang begini ini, kecuali orang yang ngaku-ngaku lah. Ya kan kesak aja ngaku lo arifat ini kesak aja kan banyak begitu kan, biasanya anak-anak PMI begitu kan. Artinya tidak ngaruh sebenarnya itu. Kita saja belajar tentang tentang ide Karl Marx, tentang Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche itu terkenal di kalangan dunia filsafat. Friedrich Nietzsche itu terkenal dengan pembunuh Tuhan. Karena satu-satunya filsuf yang mengatakan bahwa Tuhan itu mati, Friedrich Nietzsche ini. Kita tetap meskipun membaca pemikiran Friedrich Nietzsche lewat buku Also Suprata Zarathustra, itu tetap sholat kita, tetap Islam gitu. Tidak ngaruh begitu itu. Kalau cuman baca pemikiran Sokrates kemudian tidak sholat, ya bukan karena Sokrates itu, ya, karena malas gitu maksudnya. Karena di dunia filsafat itu tidak ada yang sekejam dari Nietzsche itu. Karl Marx itu kurang kejam ke Tuhan maksudnya. Kalau ke manusia semua, rata-rata ahli filsafat itu semua ini rata-rata tujuan utamanya itu kehidupan sosial, keadilan dan sebagainya. Nah, orang makrifat itu masih begitu. Orang makrifat itu masih menganggap bahwa antara makhluk dan kholik ini suatu entitas yang berbeda.
Lah hulul dan ittihad ini menganggap semuanya itu sama, melebur jadi satu. Makanya di sini kalau ada orang yang begitu, dia itu bukan orang ma'rifat itu. Dia itu cuman sakron. Apa? Orang mabuk, ya, mungkin dimaksud mabuk apa gitu kan. Wa idza kanat, semisal begini. Ini contoh ini ya. Wa idza kanat lamun ono sapa abdatul awsani, pira-pira wong kang nyembah berhala, ya kuluna. Iku ngucap sapa abdatul awsan. Sumama ini. Kalian mau bantah apa kalau ada orang penyembah berhala berkata begini? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ma na'buduhum, orang nyembah sapa kita hum ing awsan illa angin liyuqarribuna, supaya markake apa awsan na ing kita ilallahi maring Allah zulfa, derajat kelawan zulfa, dengan tujuan munggah pangkat derajat. Jadi walam yakulu lan ora ngucap sapa abdatul awsan hum utawi awsan Allahu iku Allah. Bagaimana? Seumpama ada orang penyembah berhala, mereka ini berkata, saya itu menyembah berhala ini hanya untuk mendekatkan kepada Sang Pencipta. Dan kita tidak menganggap bahwa berhala ini Tuhan. Tidak. Semua begitu. Semua agama begitu. Semua agama itu, ini ya, semua agama ini ya, penyembah dewa, penyembah apa? Patung Buddha Rulai, penyembah salib. Itu semua sama kayak kita. Cuma bedanya kita kan satu. Batu kecil di Ka'bah itu yang kita bukan kita sembah ya, yang kita buat ritual. Semua sama. Masa orang Islam, kamu menyembah Ka'bah ya? Tidak, kita ini menyembah Allah. Ka'bah ini cuma sebagai menghadap kita ketika sholat. Sama. Mereka ini ketika beribadah di bawah salib tidak menyembah salib, itu tidak. Mereka juga menyembah Allah, Tuhan yang sama dengan kita. Tuhan yang sama dengan kita, cuman mereka itu dengan lantaran salib ini, mereka ingin mendekatkan diri kepada Allah. Zoroaster juga begitu, tidak sama sekali menyembah api dan tidak menuhankan api. Cuman kita ibadah menghadap api untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sama dengan kita. Kita tidak menyembah Ka'bah meskipun dikelilingi. Seluruh dunia menghadap ke Ka'bah. Kita tidak menyembah Ka'bah. Cuma lewat Ka'bah ini ibadah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Atas dasar itu makanya tidak ada satupun agama yang perlu kita perangi gitu. Nah ini ada begitu itu. Kaifa yudhannu? Hale kaya apa den nyono apa zalik wahdatul wujud bil arifin. Kelawan pira-pira wong kang makrifat. Wa innamal muradu angin pesteni utawi kang den karepake iku qaulul arifi, perkataane wong kang makrifat. Ini bahar apa ini? Wa ilmuka inna kullal amri. Bahar apa berarti ini? Tawilun lahu dunal buhuri fadau kurang. Innal basi toladaihi yuksatul amalu kurang. Min abhuril arjazi bahrun yashaluh. Oh, bahar rojas. Wa ilmukah innahi bahar rojas. Bahar rojas itu mustaf'ilun, mustaf'ilun. Wa ilmukah utawi ilmu sira. Inna kullal amri. Saat temene sekabehane perkara amri iku urusan ingsun. Huwa utawi amr al makna iku makna al musamma kang den karepaken bittihad kelawan ittihad. Jadi ada orang bermakrifat membuat syair ini.
Dia itu mengatakan bahwa intinya kalau kita beritihad atau berhulul itu urusan saya gitu. Wala budda lan ora wajib ya. Inda kulli muslimin ing dalam sandingi setiap wong muslim min hazzin saking bagian bi hadzal maqami ing dalam iki makom wa in tafawatu lan senajan beda sapa muslim. Ini sulit kita menjelaskan kalau begini ini. Jadi yang ingin disampaikan oleh Hasyim Asy'ari adalah bahwa kita itu jangan sampai meyakini kebenaran hulul wal ittihad atau kebenaran wahdatul wujud. Kenapa? Wahdatul wujud itu meyakini adanya wujudul mutlak yang ada di Allah Ta'ala. Wujudul mutlak ngerti ya? Wujudul mutlak itu apapun yang ada di alam ini itulah Allah, gitu loh maksudnya. Itu wujudul mutlak. Dan ulama di kita, ya Ahlus Sunnah wal Jamaah ini tidak mempunyai keyakinan itu. Kenapa? Karena ya, tadi itu antara kita makhluk dengan Allah Sang Khalik itu suatu entitas yang berbeda. Antara pencipta dengan yang diciptakan. Makanya tidak ada istilah manunggaling, itu tidak ada, itu maksudnya. Kalau ada yang meyakini ya tidak apa-apa, karena tadi itu wa ilmuka inna kullul amri. Jadi urusanku, gitu maksudnya. Kalau ada yang yakin tidak masalah. Tidak ngaruh kalau ini, maksudnya dia tidak ngaruh. Cuman ini ada penegasan gini kata Imam Asy'ari. Imam Asy'ari kata Yai Hasyim ada ketegasan begini. Wa inna ma ataltu angin pestine ndawakake sapa ingsun. Atoltu, tolah ya. Kalau di Indonesia itu tolah itu artinya panjang. Kalau di Indonesia itu jalan yang panjang itu dinamakan jalan tol. Kalau yang dipegang bisa panjang namanya gimana? Keliru ya. Jadi keliru kita. Ya, pokoknya memang tolah itu bahasa Arab, artinya memang panjang. Tapi bedanya kalau jalan raya yang memang panjang, ini dinamakan jalan tol. Ada yang tidak panjang tapi dipegang bisa panjang, dinamakan tol juga itu. Dinamakan tol juga. Filmati tol itu, tolah mukodawa apa gitu. Wa inna ma ataltu angin pestene ndawake sapa ingsun al kalamah ing pembahasan ala hadhihi taifah ing ngatasi iki bagian atau iki golongan khusus wahdatul wujud ini sama Hasyim Asy'ari itu agak diperpanjang. Ini mungkin dari dulu begitu ya. Jadi begini, li'anna dararahum karena saat temeni bahayane hadhihi taifah alal muslimina ing ngatasi wong muslim aksaruh iku luwih akeh mindorori jami'il kafarati saking bahayane sekabehane sifat kafir wong kafir wal mubtadi'in lan wong pira-pira wong kang gawe bid'ah. Jadi golongan wahdatul wujud ini bahayanya itu lebih besar daripada aliran-aliran yang lain gitu. Kenapa kok begitu? Ini, fa inna katsiran minan nas, moko sak temene wong akeh minan nasi saking menungso yu'azzimunahum iku ngagungake sapa katsirun minan nas hum ing hadhihi taifah. Tuh, ya kan? Banyak masyarakat yang memuja ulama yang mempercayai wahdatul wujud. Siapa para intelektual sekarang yang tidak takjub dengan Syekh Dinar? Banyak kan. Intelektual itu. Siapa sih? Syekh Al-Hallaj. Iya. Al-Hallaj. Ya, Al-Hallaj. Banyak kalangan kita, ya, apalagi aktivis ya, yang ini sangat memuja orang-orang ulama-ulama yang beraliran
wahdatul wujud itu. Makanya sampai ceritanya itu simpang siur kan. Ada yang mengatakan bahwa yang ekstrim ini ya, yang memang tidak suka dengan Sayyidina Jenar. Sayyidina Jenar diadili, dihukum mati. Mayatnya menjadi apa? Bukan, mayatnya menjadi anjing. Yang ekstrim. Yang biasa ya dihakimi, diadili, dihukum mati. Yang eksekusi siapa? Kalau tidak salah Sunan Kalijogo atau siapa itu. Ada yang sangat ini semacam ya mungkin teman-teman yang ini. Ada yang meyakini bahwa Sayyidina Jenar ini tidak dibunuh. Kenapa? Karena semua wali ini mengakui kebenaran pendapat Sayyidina Jenar. Cuman waktu itu masyarakat Nusantara masih awam, belum bisa menerima aliran wahdatul wujud. Akhirnya Sayyidina Jenar ini disuruh pulang gitu. Kemudian Wali Songo membunuh anjing atau apa, diumumkan ke masyarakat bahwa Sayyidina Jenar setelah dibunuh menjadi anjing gitu. Intinya begitu. Jadi banyak versi ceritanya karena memang ini apa? Banyak pemujanya. Yasmauna, ini selain memuja yasmauna, ngrungoake sapa kasirun minan nas kalamahum ing pira-pira pendapate hadhi ta'ifah ma'ajahlihim sertane bodohi hadhi ta'ifah biasali bil kalamil arabi kelawan uslub itu teknik metode grammar bahasa Arab. Jadi memang di zaman dahulu itu memang sangat ditekankan bahwa orang yang ini bukan cuman kita menafsiri ya, mungkin ini sebuah pesan kepada kita dari Yazim As'ari bahwa memang orang yang jahlihim bi aslabil kalamil arabi, orang yang minim atau bahkan tidak mampu sama sekali tidak mampu atau tidak mempunyai pengetahuan tentang grammar bahasa Arab, nahwu sorof lah intinya ya, itu gampang diakali. Itu gampang bukan diakali secara material, tapi diakali ini loh, diakali dimasuki aliran-aliran lain itu loh maksudnya. Kenapa? Karena gampangnya begini. Kalau anak ini, semua mahasiswa atau pemuda lah, kalau pemuda ini ngajinya terjemahan Quran atau terjemahan hadis, ini gampang dimasuki aliran, gampang terpengaruhi. Kenapa? Karena di terjemahan itu tidak dijelaskan nasikh mansukhnya gimana, ayat itu tidak dijelaskan asbabul wurud dan asbabul nuzulnya gimana, ya kan? Seperti ini. Sama ada ayat di Al-Baqarah itu innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiina man amana billahi wal yawmil akhir falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sama diterjemah ya. Terjemah innal ladzina amanu orang yang beriman wal ladzina hadu orang Yahudi wan nasara orang Nasrani. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiina orang penyembah berhala man amana billahi wal yawmil akhir. Sepanjang mereka itu meyakini atau beriman kepada Allah wal yaumil akhir dan hari akhir, falahum ajruhum inda rabbihim, maka bagi mereka pahala dari Tuhan mereka, wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, dan tidak ada kesusahan dan ketakutan ada di diri mereka. Kalau ini dibaca secara terjemahan seakan-akan Yahudi, Nasrani, Sobin ini semuanya mendapat pahala di sisi Allah. Kan gitu. Iya, makanya uslubil kalamil arabi, bukan cuman kalamil arabi di sini ya, uslubnya ini tata grammar bahasa Arab, nahwu sorof itu sangat perlu. Kalau tidak tahu itu ya gampang gampang ya'zimunahum wa yasma'una kalamahum. Wa qad ruwiyalan teman-teman ngriwayatake sapa Al-Usmu'i anil Khalil saking Imam Khalil an Abi Amr bin Al-Ala'i saking Abi Amr bin Ala
Jadi tulisan Ain Mim Ro ini kalau tidak ada wawunya itu dibaca Umar. Kalau ada wawunya dibaca Amrin atau Amrun. Gampang dikenani. Anau satamnya Ibnu Umar, Abi Amr. Qala dawu sapa Abi Amr. Aksaru man tazandaqa bil Iraqi li jahlihim bil Arabiyati. Nah, ini Abu Umar ini ya. Aksaruman utawi luweh akeh wong tazandaqa kang dadi kafir zindik sapa man bil Iraqi ing dalam negara Irak. Di Irak itu kebanyakan orang menjadi kafir itu kenapa? Lijah lihim krana bodhone man bil Arabiyati kelawan bahasa Arab. Ini menurut kitab ya, bukan kata saya ini. Jadi nanti kutuakumnya ini berarti Mabinkom ini harus yang bisa nahwu sorof. Ya tidak begitu juga gitu lah. Nanti kalau yang bisa nahwu sorof sulit yang mau masuk jadi Mabinkom nanti. Ya. Atau berarti sekretaris saya nanti yang bisa nahwu sorof so. Tidak usah begitu. Cuman begini, memang di Irak itu kan gudanya nahwu sorof. Kalau tidak bisa nahwu sorof memang gampang ini, diombang-ambingkan aliran itu. Diombang-ambingkan. Kenapa? Karena uslubil Arabi, tata bahasa di Quran di hadis itu banyak ininya. Banyak apa namanya? Di balaghah itu saja ya, kalam itu ada kalam khobar, ada kalam insya. Kalam khobar itu dibagi dua. Ada kalam hakiki, ada kalam majazi. Kalau kalam hakiki mungkin seperti alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakat. Apa? Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin. Itu kalam hakiki kalau itu kan. Enggak perlu apa namanya? Enggak perlu arti yang macam-macam. Tapi kalau kita membaca warka Umar rokiin, bagaimana? Berarti sholat orang ini cuma ruku, gitu loh. Kan tulisannya warka Umar rokiin. Berarti sholat orang ini cuma ruku. Nah itulah perlunya kita belajar tentang kalam majazi di situ. Wahum mutawi wong dikodim kelawan keyakinan man al hululah ing hulul wal ittihad dalam ittihad kafaratun iku kafir. Intinya yang ingin disampaikan oleh Syekh Masari bahwa keyakinan tentang hulul, lahud bin nasud, ittihad, wahdatul wujud semuanya itu dianggap kafir. Kalau ada yang begitu tadi itu wa ilmuka inna kullal amri amri. Kalau ada ulama begitu tidak boleh dicerca karena itu urusan mereka. Qala al-Qadhi Iyad fi Syifa. Ngendika sapa Imam Qadhi Iyad ing dalam kitab Asy-Syifa. Inna kulla maqalatin sarrahat bi nafsir rububiyyati awil wahdaniyati. Ini ya. Inna kulla maqalatin, satemene setiap makalah kalau ada orang yang berpendapatnya begini. Sarrahat kang jelasake apa makalah bi nafsir rububiyyati kelawan menafikan sifat ketuhanan. Ada orang yang menafikan sifat ketuhanan Allah. Awil wahdaniyati utawa sifat wahdaniyati Allah. Jadi mengatakan bahwa Tuhan itu ada lagi gitu. Au ibadati utawa nyembah ghairillahi saliyane Allah. Au ma'allahi utawa sertane Allah. Nah ini ada orang menyembah kepada selain Allah. Ada lagi orang menyembah bersama Allah. Ada yang keyakinan begitu. Fahya mukau tawi makolah iku kufrun kafir. Kamakolatid dahriyati. Koyok makolai golongan dahriyah. Dahriyah ini sekte ya. Sekte dahriyah ini begini. Sekte dahriyah ini percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Nabi. Cuman mereka tidak percaya adanya hari kebangkitan. Jadi aliran dahriyah ini kalau si A mati ya wis gitu. Enggak ada urusan gitu. Enggak ada urusan. Jadi enggak ada acara dibangkitkan, enggak ada acara apa, pokok mati ya wis. Dengan jam dengan hewan kan begitu. Mati ya wis ada urusan, ada surga dan neraka.
Nah, sekedar informasi, ini namanya kaum Ad-Dahriyah. Wan Nasara lan Nasara. Kalau Nasara ini jelas ya, apa? Penyembah Yesus ya. Wal Majusi lan Majusi. Majusi ini Zoroaster itu. Jadi Zoroaster itu kalau di kitab aslinya, nama kitabnya itu Zen Avesta. Nabinya Zarathustra itu. Zarathustra itu sebagaimana nabi pada umumnya mengajarkan apa namanya? Mengajarkan apa? Percaya kepada Allah, apa namanya? Adanya hari akhir. Pokoknya ya samalah seperti kita lah. Cuman di suatu waktu sebelum Zarathustra meninggal ini, dia rumah Zarathustra itu katanya di buku itu ada di atas bukit. Monedina ini ya. Ya tahu jauh ya Ekon Robi lah, Ekon Robi. Kan ibu kan rontonan ya kan. Trewengan. Nah, kayak Ekon Robi itu. Cuman umatnya itu ada di bawah situ rumahnya gitu. Jadi di situ cuman di atas. Lah, waktu itu gelap, dia tuh sholat malam. Ya sholat seperti kita sholat. Nah, akhirnya dia itu menghidupkan apa? Dengan semacam uncur apa gitu. Ya, semacam itu. Taruh di depannya. Jadi, sholat menghadap kiblat kan. Nah, lampunya itu taruh di sini gitu. Lah, ketika Zarathustra itu sembahyang, apa pas sujud, apa pas tahiyat gitu ya. Meninggal, wafat. Lah, umatnya ini langsung pecah. Umatnya Nabi Zarathustra ini. Pecahnya gini. Ada yang berpendapat bahwa berarti simbol ketuhanan kita itu api gitu kan. Paham ya? Simbol ketuhanan kita itu api. Kenapa? Buktinya Nabi kita ini sholat menghadap api. Ini bukan menyembah api tapi simbolnya. Yang sebagiannya lain, tidak, tetap simbol kita itu kiblat gitu. Simbol ketuhanan kita itu tetap kiblat. Karena apa? Nabi kita, Zarathustra itu tidak pernah mengajarkan kita kalau sholat harus menghadap ke api. Yang lain kan teknis. Maksudnya teknis, dilihat buktinya. Ini buktinya, dia pas sholat menghadap api gitu. Padahal pas itu situasi gelap. Zarathustra begitu. Semua nabi begitu. Makanya sampai sekarang umatnya dikenal dengan Majusi. Yang banyak di Persia. Banyak tahu saya kalau tentang Nabi Zarathustra itu. Kan banyak nabi yang tidak diceritakan oleh guru-guru kita kan. Seperti Daniel, Sam'un. Cuman nabi yang tidak punya umat sama sekali, Sam'un itu. Tandi golongan sama sekali. Tandi apa? Pengikut. Tandi pengikut. Tapi nabi dia. Nabi Sam'un. Ya, tidak punya kader. Payah. Iya, tandi kader. Tandi kader sama sekali. Kalau Nabi Isa kan masih ada kan? Ada 7 orang itu kan. Ada semacam Barnabas, Matius, siapa itu kan. Kalau Nabi Daniel itu masih punya. Kalau Nabi ini tidak, Nabi Sam'un itu. Tandi kader. Jadi memang yang terkadang begitu. Terkadang kebaikan itu diikuti banyak orang. Terkadang juga kebaikan itu tidak ada orang yang ngikutin. Biasa itu di zaman Nabi. Jadi kalau nanti Yunus jadi senior, kok nggak ada kader, saya semangat kok. Tak usah, berarti kamu implementasi dari Nabi Sam'un. Itu aja. Mau kentek kader gitu. Berarti implementasi dari Nabi Sam'un. Biasa gitu. Walladzina nong akeh asraku kang musyrik padha musyrik sapa alladzina bi ibadatil ausan lawan nyembah pira-pira berhala. Ono sing nyembah berhala, wal malaikati ya nyembah malaikat. Ono. Awis syaitani. Bukan ini awis. Awil malaikat, awis syayatin nyembah setan, awis syamsi nyembah matahari. Agama apa di Jepang itu? Shinto ya. Yang nyembah matahari itu. Awin nujumi nyembah bintang. Awin nari nyembah
api. Au ahadin utawa siji barang lah. Wairillahi saliyane Allah. Lah, orang yang widatul wujud ini kalau kata Imam Qadiyat ini disamakan dengan orang yang menyembah berhala itu, artinya dengan orang non muslim lah. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono kafir ashabul hululi utawa pengikut hulul wa tanasuhi. Nah, tanasuh ini orang yang meyakini tentang adanya reinkarnasi. Nah, itu tanasuh. Nanti ada kejelasannya. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono kufur man utawi wong itarafa kang ngakoni sapa man. Ini ada orang yang mengakui bi ilahiyatillahi kelawan sifat ketuhanane Allah wa wahdaniyatihi lan sifat keesaan Allah. Ada orang yang mengakui bahwa Allah itu ada, Allah itu satu, walakinnahu lan tetapi nih man iktaqada iku ngeyakini sapa man annahu sak temene Allah ghairu hayyin iku ora bersifatan hayyun, artinya tidak hidup selamanya gitu loh. Hayyun kan hidup selamanya. Jadi ada orang mempercayai adanya Allah, cuman ia mempercayai bahwa Allah itu satu. Cuman Allah ini tidak hidup selamanya gitu. Ada waktu matinya gitu. Au ghaira, tegese ghaira ini itu gimana? Au ghaira qadimin, ghairu qadimin. Ora qadim. Itu juga kafir. Maksudnya begitu itu juga kafir. Kalian meyakini Allah, meyakini keesaan Allah, tapi Allah ini ada batas waktunya, mungkin pas kiamat semuanya hilang, gitu. Semuanya mati. Nah itu kafir. Atau begini, au innahu sak temene Allah muhdatsun iku den anyarake. Ada update-nya. Nah, ini yang susah ini. Allah itu bisa ada update gitu. Itu juga kafir. Jangan sampai kalian nanti mengatakan Allah ini harus di-upgrade, jangan. Au musawwarun utawa dan rupaake, menganggap bahwa Allah itu punya apa? Punya bentuk. Itu juga tidak boleh. Kafir begitu itu. Awid da'a utawa ngakoni sapa man lahu kadri Allah walidan ing anak au sahibatan utawa bojo. Sahibatan itu kanca wedok ya. Jadi seperti orang Nasrani ini ya, percaya kepada Allah tapi dia juga percaya bahwa Allah itu punya anak dan punya istri. Kalau anu itu lebih parah itu kalau Nasrani itu. Karena saya pernah tanya, itu apa namanya? Yesus itu siapa? Anak Allah ya kan? Ibunya siapa? Maria, bukan Maria, istilah mereka kan Bunda Maria kan. Berarti ini istrinya Allah. Enggak, Allah itu tidak punya istri. Berarti kan berarti ini ngarane Allah zina ini berarti ya kan. Dikatakan, berarti Bunda Maria ini istrinya. Bukan, Allah itu tidak punya istri, cuma punya anak. Berarti meyakini kalau Allah ini zina ya. Zina Bunda Maria. Ya, kalau yang kita yakini kan memang Maryam itu ibunya anak Nabi Isa itu ya, cuman tidak ada bapak lah. Sama seperti di zaman sekarang ya. Alhamdulillah ya. Au annahu utawa satemen Allah mutawalladun iku den lairake. Ada orang yang meyakini bahwa Allah itu dilahirkan. Itu susah begitu itu. Min sain saking suci-suci. Ya dari apa gitu. Utawa tidak dilahirkan. Cuman auka inun utawa wujud anhu saking sai. Jadi Allah itu terbuat dari apa gitu. Bukan dilahirkan tapi terbuat dari apa gitu. Ya kayak sunggokong gitu langsung meteor apa? Meteor jatuh ke bumi. Batu meteornya
kebuka langsung lahirlah sunggokong. Atau seperti itu tetap kafir, tidak boleh begitu. Au anna ma'ahu, utawa sak temene iku sertane Allah fil azali ing dalam zaman azali syai'an, suci-suci qadiman kang qadim ghairu sak liyane Allah. Jadi ada yang mengatakan percaya kepada Allah tapi percaya kepada sesuatu yang qadim selain Allah. Kalau beko kan banyak ya. Kalau beko itu yang kita yakini itu bahwa setelah kita dibangkitkan, kita itu oleh Allah katanya diabadikan, entah itu di yang kafir ya di neraka kan, yang muslim seperti kita di surga. Kok enak. Artinya kalau bekoknya itu ada. Nah ini ada qadim. Jadi ada yang meyakini Allah itu ada temannya dulu itu. Di zaman azali itu ada temannya. Au anna sama. Ini aneh-aneh aliran ini. Utawa sak temeni dalam mengkono panggonan sonian wong kang agawe lil alami maring alam siwahu kang saliyane Allah. Nah, ini Allah itu membuat alam tidak sendiri. Ada yang meyakini begitu. Budekanlah. Tapi mungkin tepak gawe alam Allah dari bare situng di temor sama. Kadang asoyo lah gawe alam asoyo. Itu kafir begitu itu. Au mudabbiron utawa wong kang ngatur saliyane Allah. Jadi ada yang berkehendak selain Allah itu ada. Itu juga tidak boleh. Fadzalika moko utawi mengkono mazkur kabeh iku kulluhu sekabehane zalik kufrun iku kafir bi ijma'il muslimin kelawan ijma'i wong muslim. Tadi itu kafir. Ini lagi yang kafir. Kok banyak aliran ini. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono kafir kufrun man utawi won idda'a kang ngakoni sapa man mujalasatallahi inggon lunggone Allah taala wal arujah lan munggah ilahi maring Allah wa mukalamatihi lan ngejak ngomong Allah au hululihi utawa nganggone Allah fi ahadil ashkhasi ing dalam salah sijine pira-pira awa-awaan. Itu tidak boleh ya. Memang sebenarnya ini yang terkadang tidak terasa. Kalau di kalangan di TV-TV itu kita biasa ya. Oh terserah sih. Oh itu kehendak yang di atas. Itu sebenarnya tidak boleh. Mengatakan begitu itu tidak boleh. Kita itu apa? Kalau di tauhid kita itu apa? Qiyamuhum binafsihi ya. Allah itu tidak bertempat gitu. Lah orang yang mengaku Allah itu duduk atau mengaku bahwa dia itu mukalamah itu ada aliran mukalamah itu ada. Aliran mukalamah itu dia itu kalau diam itu jagungan dengan Allah. Nah itu susah orang begini. Tidak ada aliran begini nih. Di kitab ini ada mukalamah ini. Loh, yang lebih sadis ini au hululahu fi ahadil ashkhas. Jadi ketika dia bicara itu bukan saya, Allah memasuki jiwa saya. Loh, itu susah begitu itu. Kalau Ganjar kan kerasukan bedeng apa ya kan? Bedeng masal itu kan biasa kan. Ini enggak. Ini mengaku bahwa yang merasuki ke jiwanya adalah Tuhan. Oh, susah yang lain begini ini. Nah, dan begini tidak boleh kafir. Kakau libadil mutasawwifati kaya ngendikane sebagiane ahli tasawuf wal batiniyati aliran kebatinan wa nasara langwon nasrani. Aliran kebatinan begitu. Jadi seperti kemarin itu tidak usah sholat. Kenapa? Karena hatinya sudah nyambung dengan Allah. Begitu. Ada aliran begitu itu. Kalau hatinya ini selalu berzikir kepada Allah, kita tidak perlu salat fisik. Maksudnya tidak perlu apa? Iftitah apa semacam itu. Kalau kata orang Madura, ya masuk surga deh nah. Tahu deh, aku beri di rumah. Lah iya, kan hatinya yang selalu berzikir kan.
Sana orang ya masuk surga ada netok. Tahu deh tak ketanang beri mandiman. Seperti kata Gus Dur, pembunuh diri itu apa? Gus Dur ditanya apa? Benar enggak orang yang dibom bunuh diri itu langsung mati syahid dan masuk surga langsung ketemu para bidadari. Kata Gus Dur, tidak ada rumusnya di Al-Quran itu. Tidak ada begitu itu. Kalaupun ada, rugi mereka itu. Lebak rugi. Ya, mereka bertemu bidadari itu, tapi tubuh mereka itu hancur. Apa yang mau dibuat ketemu bidadari, ya kan? Wa kadzalika lan iku kaya mengkono kafir, naqta'u mestake sapa kita ala kufri man ing atase kafiri wong. Kala kang ngucap sapa man biqadamil alami kelawan qadimi alam au baqaihi utawa baqai alam. Jadi yang menurut di kitab ini yang kafir juga kalau kita meyakini alam ini akan abadi, itu tidak boleh. Oh, Pak kira kiamat alam ini abadi gitu. Atau alam ini qadim, tidak boleh. Auqalah, lain yang saya maksud reinkarnasi itu. Auqalah utawa ngucap soman bitana sukil arwahi utawa kelawan netesi pira-pira roh, reinkarnasi ning jiwa. Wantikoliha lan ngalei pindai arwah abadal abadi ing dalam saklawasi fil askhosi ing dalam pira-pira awaan. Jadi ada orang yang percaya reinkarnasi, bahkan jiwa ini bisa berpindah. Jadi begini, seumpama nama siapa ya? Nama Tian Feng, Panglima Tian Feng. Ya, Panglima Tian Feng. Sekarang jadi panglima perang. Dia mati. Setelah mati ini jiwanya tidak langsung apa? Ke alam barzah atau kemana? Enggak. Dia reinkarnasi, dia lahirkan kembali. Terkadang jadi manusia, terkadang di jasad hewan. Nah, kalau di film Sunggokong kan di ini kan, divisualkan kan bahwa Panglima Tian Feng ini lahir sampai 1000 kali kan. Mati. Terus lahir lagi jadi ini lagi. Mati, lahir lagi sampai terakhir dia keliru dilahirkan di babi ya kan. Sampai terakhir itu. Nah, itu ada di Islam itu ada keyakinan begini ada. Bahwa seseorang itu ketika jiwanya meninggal, jasadnya meninggal, arwahnya ini nanti dilahirkan lagi gitu. Dilahirkan entah dalam bentuk manusia atau dalam bentuk yang lain. Nah, yang begitu tidak boleh. Wa ta'zibiha lan oleh siksa arwah, wa tan'imiha lan oleh nikmat arwah bihasabi zakaiha kelawan milang-milang bersahi arwah wa khubuziha lan kotori arwah. Jadi terkait siksa dan surga dan nerakanya itu bukan dinilai dari ibadah, tapi bersihnya jiwa itu. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono kafir utawi wong i'tarafa kang ngakoni sapa man bil ilahiyati kelawan sifat ilahiyah kelawan sifat ketuhanan wal wahdaniyati lan sifat keesan Allah walakinnahu. Nah, ini ada orang meyakini bahwa Allah itu ada, Allah itu satu, walakinnahu lan tetapi man jahada iku angas an-nubu sapa man an-nubuwata ing sifat nubuwah min asliha saking asalin nubuwah. Jadi angas itu tidak mempercayai sifat kenabian. Tidak ada nabi gitu. Tidak percaya. Allah ada. Allah itu satu? Iya. Qadim iya, Baqo iya. Cuman tidak ada nabi kita ini. Kenapa? Kapasitas manusia itu sama gitu. Umuman ing dalam umumi au nubuwata nabiyina utawa kenabian nabi kita khususon ing dalam khususi. Baik tidak percaya kepada Nabi Muhammad maupun tidak percaya ke nabi yang lain. Itu juga tidak boleh. Makanya kita itu kalau di tauhid itu minimal kita mempercayai ke-25, bukan
mempercayai, kita wajib mengetahui bahwa tentang nama-nama 25 nabi dan rasul. Tapi kita tetap meyakini bahwa seluruh nabi itu ada 124.000 nabi. Kita tetap meyakini itu. Au ihda minal anbiya au ahadan utawa ing salah suwijini minal anbiya'i saking pira-pira nabi alladzina kang ngenasake menaskan sama Allah alaihim ing atase anbiya ba'da ilmihi ing dalam sakwuse weruiman bidzalika kelawan mengkono nas bahwa moko tawiman kafirun iku kafir bila raibin kelawan tanpa mang-mang. Jadi yang begitu itu kafir. Kalau tidak percaya kepada nabi kafir. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono kufrun man utawi wong kala kang ngucap sapa man inna nabiyana ing sak temene nabi kita laisal ladzi kang ora ono sapa nabi di Makkah iku dilahirake di Mekah wal Hijaz lan daerah Hijaz. Ini kitab Hasyim Asy'ari. Kalau ada orang yang berkata bahwa nabi itu bukan orang Mekah, itu juga kafir. Sedetail itu ya. Makanya kalau ada buku nabi bukan orang Arab perlu dibaca. Jangan langsung wah ini kafir ini. Kok nabi bukan orang Arab ini? Jangan. Jadi memang jadi yang dimaksud kalau di bukunya Pak Dhofir itu ada nabi bukan orang Arab itu bahwa memang nabi itu tetap dia itu nabi itu orang Arab, nabi itu dilahirkan di Mekah, cuman nabi itu tidak mempunyai sifat sebagaimana orang Arab di zaman itu. Orang Arab di zaman itu semuanya menyembah berhala, semuanya jahiliyah lah. Tapi nabi dilahirkan tidak sama dengan mereka, begitu loh. Jadi bukan buku itu kafir seperti yang dikatakan di sini, enggak. Tetap nabi itu kita meyakini bahwa nabi itu dilahirkan di Mekah tetap. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono kufrun man utawi wong idza kang ngaku sapa man nubuwat ahadin ing sifat kenabiane wong siji ma'a nabina sallallahu alaihi wasallam sertane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam au ba'dahu utawa sawise Nabi Muhammad. Jadi orang yang tadi tidak percaya Nabi sama sekali, yang ini percaya banyak Nabi. Justru setelah Nabi masih ada Nabi lagi. Itu tidak boleh. Utawa wong idza kang ngaku sapa man an-nubuwwah ing sifat Nabi nafsi maring awak dhewe man. Atau ada orang yang mengaku bahwa dirinya sendiri adalah Nabi. Kan ada ya dulu ya. Bukan cuma ngaku nabi, ada yang ngaku malaikat bareng. Kena oh. Itu loh. Yang kitab Az-Zikra itu siapa? Muhammad Musaddiq itu. Nah, Mirza Ghulam Ahmad ya. Mirza Ghulam Ahmad itu yang pernah ngaku nabi. Itu juga tidak boleh. Kafir. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono kufrun man utawi wong idza kang ngaku sapa man min ghulatil mutasawwifati saking kebablasane ahli tasawuf. Ini ya, ada orang yang ahli tasawuf keterlaluan. Akibatnya gimana? Annau saat menikah lakuan yuha den wahyuake sapa ilahi maring apa ilahi maring man. Wa illam yaddai senajan orang ngaku sapa man an-nubuwata ing sifat kenabian. Ono wong gak ngaku nabi tapi mengaku kalau dirinya mendapat wahyu. Jadi, itu juga kafir. Dulu ada ini. Kalau didiskusikan ini ada. Saya khawatirnya anak-anak PMI ini biasanya aneh-aneh biasanya. Dia tidak mengaku nabi tapi menonton kok tidur terus. Saya pas ada wahyu. Susah kalau gitu. Tepang oleh wahyu ini. Berat kalau gitu. Kala ngendika sapa Imam Yusuf fil Anwari dalam kitab Al-Anwar. Wa yuqta'u lang den pastiake bi takfiri kulli qailin. Kelawan kafire saben-saben wong kang ngucap kaulan ing kaul
yutawassalu mabni majhul ya, kang den gawe pelantaran apa bihi kaul ila tablilil ummati maring nyasarake umat. Kalau orang yang mengatakan orang yang berupaya untuk mensesatkan umat itu kafir. Wa takfiri sahabati lan mengkafirkan sahabat. Itu juga mengkafirkan sahabat ini. Seperti keterangan di kemarin-kemarin ya, di Rafidhah itu ya. Memang tidak boleh itu. Kalau Rafidhah itu itu begini. Jadi mereka itu meyakini bahwa sebenarnya penerus Nabi itu adalah Sayyidina Ali. Yang ekstrim seperti Abu Bakar, Umar, Utsman itu dia itu orang kafir. Kenapa? Karena merebut kekuasaan Sayyidina Ali. Makanya di kitab ini ditegaskan bahwa dengan beberapa hadis Nabi itu, sekonflik apapun para sahabat Nabi, seberseteru apapun para sahabat Nabi, mereka itu tidak boleh dicela. Mereka itu tetap, kata Nabi, ashabi kan nujum. Mereka itu tetap sahabat Nabi, tidak boleh dicela. Man sabbah, gitulah. Man adza faqad azani, wa man azani faqad azallah. Wa man adallah fayukhadu. Jadi kalau yang mencela sahabat, menyakiti sahabat, mengkafirkan sahabat, itu sama dengan menyakiti Nabi. Kalau menyakiti Nabi, sama dengan menyakiti Tuhan. Kalau menyakiti Tuhan, tunggu balasan Tuhan. Kata Nabi begitu di hadis. Wa kullu fa'ilin bi takfiri kulli qailin wa kulli fa'ilin. Selain qaul, wa kulli fa'ilin, dan saben-saben wong kang nglakoni fi'lan ing kelakuan. La yasduru, kang orang nglakoni, ora metu ini maksudnya orang nglakoni ya. Illa min kafirin, kejaba saking wong kafir. Atau melakukan begini. Ini diantisipasi ya. Jangan sampai dengan alasan toleransi beragama akan mengikuti. Jadi begini, di kitab ini jangan sampai kita mengikuti sesuatu yang dilakukan oleh orang kafir. Maksudnya yang tidak dilakukan kecuali oleh orang kafir. Kalau dilakukan oleh orang kafir dan juga orang lain kan tidak masalah. Seperti ngopi, orang kafir kan ngopi. Kita juga ngopi kan tidak masalah. Tapi ini pekerjaan ini tidak dilakukan kecuali orang kafir. Seperti begini. Kasujudi lis-solibi. Koyok sujud maring salib. Jangan sampai ya. Ada yang pernah sujud ke salib ini? Jangan ya. Awin nari utawa api. Jangan sampai. Makanya kalau pakai kalung salib, ya jangan dibawa sholat lah dulu. Nah, bukan apa-apa. Sebenarnya begini. Semenjak ada ayat, bukan semenjak ya. Ketika kita membaca ayat Inna dina indallahil Islam. Ketika kita membaca itu, kita harus meyakinkan diri kita bahwa tidak ada agama yang sah di sisi Allah kecuali agama Islam. Dan kita tidak perlu membenarkan agama yang lain. Ya. Karena kita tidak perlu membenarkan agama yang lain, maka ya begitu. Jangan sampai mempunyai perilaku, melakukan sesuatu yang dilakukan oleh agama lain. Kalau ucapan Natal ini ucapan kan, bukan ritual kalau itu. Awil masyi. Ini lagi, aduh. Ini di kitab ya, bukan saya ya. Awil masyi utawa lumaku adelen. Ilal kana isi maring gereja. Ma'a ahliha sertane ahli gereja. Siapa ahli gereja itu? Ya pastor ya. Kita jalan-jalan di gereja bersama pastor. Cuman jalan-jalannya bukan jalan-jalan biasa. Kalau cuman jalan, saya juga pernah biasa kan jalan di gereja. Cuman ini berjalannya bizayyihim, kelawan pepaese kanais.
minaz zananir saking pira-pira sabuk wa ghairiha lan liyane zananir. Jadi jalan-jalan yang dimaksud nanti kalian berarti orang selawatan di gereja itu dosa. Berarti Kemenak kemarin hadir di acara apa? Ya, bukan cuma Menteri Agama ya, Gus Dur juga sering hadir di acara gereja itu. Berarti dosa. Bukan itu. Yang dimaksud di sini mereka ini ke gereja dan memakai pakaian orang ahli gereja. Memakai memakai pastur itu loh. Nah, kalau kalian itu ke gereja sudah memakai jubahnya pastur, kafir ya. Jangan sampai. Kalau masih sarungan, begini tidak masalah. Kalian sarungan, gitu kan tidak masalah. Tapi kalau sudah pakai apa namanya, jubahnya pastur, terus pakai ininya paus apa namanya, kopiahnya itu, pakai itu kafir kalau itu. Makanya saya semakin paham kenapa para pejabat kita itu atau orang-orang itu ke gereja tetap ada yang tetap sarungan, ada yang tetap pakai jas resmi pemerintah ya karena itu. Kalau mereka pakai jubahnya orang apa Kristen ini bahaya itu. Iya. Wa kadza lan iku kayak mengkono mazkur kafir tadi itu man utawi wong ankar kang ingkar sapa man Makkah ing Makkah awil Ka'bah utawa Ka'bah awil Masjidil Haromah utawa Masjidil Haram. Atau kita percaya kepada Tuhan, percaya kepada Nabi tapi mengingkari adanya Ka'bah di Baitullah. Haji tidak perlu Ka'bah, ngapain Ka'bah? Borobudur ada semisal. Tak perlu. Itu haram, tidak boleh begitu. Atau begini, daripada jauh-jauh Ka'bah, kita cari saja replika Ka'bah, Islam Center misalnya, tawaf aja di situ. Kalau meyakini ibadah itu tidak boleh. Kalau sekedar latihan kan tidak masalah. Atau mengingkari adanya Masjidil Haram, maksudnya mengingkari itu maksudnya apa? Jadi yang tidak diparannya Dajjal kan kalau tidak salah Makkah dan Madinah ya, tanah suci itu. Lah kita mengingkari itu tidak boleh. Ingkar lan mun ana sapa man biban iku setengah saking wong yudon kang den nyono sapa bihi kelawan man. Nah, kang den nyono bihi kelawan man apa ilmu zalika. Apa ilmu zalika ngawruhi mengkono Makkah Ka'bah Masjidil Haram. Wa miman lan setengah saking wong kholat kang bergaul sapa man al muslimina ing wong muslim. Jadi maksudnya begini, kalian mengingkari adanya Ka'bah, misal kalian mengingkari maksudnya adanya Ka'bah itu begini. Oh, sholat itu tidak, sholat kan kita semisal ya, karena ini nalar aktivis ya. Sholat itu kan intinya kita menyembah kepada siapa? Menyembah kepada Allah. Oh, wis tahu sangat Ka'bah, Allah kan beriman-iman. Itu tidak boleh begitu itu. Itu tidak boleh begitu itu. Buni pas orang, hebat tauhidnya, tidak begitu. Jadi maksudnya mengingkari Ka'bah itu begitu di sini. Angkara Makkah tahwil Ka'bah itu begitu. Bukan sekedar haji, tapi kita kan sholat itu kan menyembah kepada Allah. Ngapain kita menghadap Ka'bah gitu? Kan Allah kan ada di mana-mana. Nah, itu tidak boleh begitu itu. Itu kalau itu kan perkara syariat ya maksudnya. Ya makanya agama Islam itu dianggap agama persatuan itu karena itu. Nah, haramnya mengingkari itu kalau kita itu ilmu zalik, mengetahui tentang itu. Setelah mengetahui kita mengingkari itu tidak boleh. Atau bahkan mimman kholatul muslimin, kita mengampanyekan ke orang-orang. Maksudnya mengampanyekan ketika ada pengajian begini,
kita mengadakan begini berdalil semisal mempunyai dalil Allah itu apa? Yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu memudahkan kita. Jadi tidak perlu dalilnya itu. Jadi tidak perlu kita repot-repot haji Ka'bah, tidak perlu. Membutuhkan biaya banyak. Cukuplah ke Borobudur, ke mana misal yang bisa kita jadikan lain. Apa miman kholatul muslimin itu maksudnya begitu. Kita mengingkari Ka'bah dan mengkampanyekan atau memberitahukan kepada orang lain. Mendoktrin itu. Didoktrinkan keyakinan kita kepada orang lain. Itulah sekilas teman-teman tentang, bukan sekilas ya, banyak ini. Tentang aliran-aliran yang masuk pasca tahun berapa itu? Berapa itu? 1330 Hijriah. Itu ahzabun mutanawwi'ah. Banyak aliran di situ. Lah, kalau di kitab ini yang perlu diwaspadai pertama adalah golongan ini. Yattabi'una ra'a Muhammad Abduh. Pendapat Muhammad Abduh. Kalian baca boleh ya. Kalian baca boleh, tapi jangan sampai meyakini. Ini tokohnya disebut. Atau pendapat Rasyid Ridho. Baca boleh, jangan diyakini. Atau Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi. Ini yang terkenal dengan aliran Wahabi. Atau Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Abdul Hadi. Aliran para pendapat imam-imam ini. Kenapa sih Yasin itu mewanti-wanti sampai sebut merek loh di sini. Nyebut merek kan jarang ya ulama nyebut merek gitu. Sampai sebut nama itu kenapa? Karena mereka ini adalah orang-orang yang anti mazhab. Yang mengatakan bahwa kita itu dalam beragama tidak perlu mazhab. Kenapa? Pegangan kita cuma Al-Quran dan hadis. Tidak perlu pendapat para ulama. Kenapa? Ulama itu tidak maksum. Kita itu sudah diberi nabi oleh Allah. Ulama itu tidak maksum lah. Makanya diwanti-wanti boleh baca. Tapi jangan sampai mengikuti. Dengan fatwa-fatwa mereka itu. Kemudian ada Syiah. Syiah ini juga diwanti-wanti oleh Yazim Ash'ari. Kenapa? Karena mereka itu mengkafirkan bahkan mencela para sahabat Nabi. Mengagungkan Sayyidina Ali itu tidak apa-apa. Mengagungkan Sayyidina Ali tidak apa-apa. Tapi jangan sampai mencela yang lain gitu loh. Mengagungkan semua tidak masalah, malah bagus kan. Sayyidina Umar, Utsman, tidak masalah. Kemudian ada aliran kebatinan. Aliran kebatinan tadi itu apa? Kalau sofa qalbuhum minal ghaflati, saya potong, sakota anhul amru wan nahyu. Kalau di hati kita itu, ini aliran ibahiyun ya, atau aliran kebatinan. Kalau di hati kita itu tidak pernah lupa berpikir kepada Allah, maka tidak perlu kita melakukan sholat, puasa, apa ya. Itu aliran itu ada di bumi Jawa ini kan, versi Imam. Kalau kata apa dawuhnya Yazim Ash'ari di kitab ini. Mudah-mudahan kita tetap diberikan keberkahan ya dari tujuan kita ngaji kitabnya Yazim Ash'ari ini. Selain menjaga tradisi, ini tradisi kita ini. Tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, apalagi NU. Mulai dari zaman Wali Songo tradisinya yang ngaji begini nih. Ngaji bukan diskusi tidak ada bukunya, tapi kalau diskusi tidak ada bukunya itu sulit ya, karena seperti di halaman pertama itu apa? Wa tasaddara lil fatwa kullu jahilin. Semua ingin mengeluarkan fatwa, semua ingin menjadi narasumber, semua ingin menjadi materi, tapi tidak punya referensi. Nah itu bahaya. Nah kalau di kitab ini bahaya begitu. Bahaya. Nah makanya ini tradisi kita adalah mengaji, dan barangkali karena ini kan tidak ada yang pengurus NU kan. Nah, tidak ada. Barangkali meskipun tidak jadi pengurus NU tapi ngaji kitabnya Yazim Ash'ari kan diakui gitu maksudnya. Mungkin itu mudah-mudahan berkah. Al-Fatihah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.